Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bilih badhe sare atau mau tidur itu selalu membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran. Di antara ayat-ayat itu terdapat dua surah dalam Al-Quran, yaitu surah Sajdah dan juga Al-Mulk. Di dalam surat itu, Bapak Ibu, itu ada beberapa ayat yang memiliki tema yang sama, yaitu tema penciptaan manusia. Terus kita itu ya harus yakin bahwa kita ini memang diciptakan oleh Allah. Kenapa saya katakan demikian? Kadang kesibukan kita yang sedemikian rupa ini sok kita itu lupa gitu. Lupa terhadap asal usul kita itu dari mana dan mau kemana, sehingga kadang di dalam menjalani kehidupan ini sok nabraki tatanan seperti itu. Nah, ayat itu Bapak Ibu misalkan di surat As-Sajdah disebutkan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqahul insani min tin. Misalkan terus ya Allah itu membaguskan ya ciptaannya, dan diawali dari penciptaan manusia itu mintin, saking tanah gitu. Terus kita itu diciptakan dari tanah gitu. Dilanjutkan summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan kita itu diciptakannya itu dari saripati tanah yang secara medis disebut dengan sperma atau air mani. Nah, itu bahan utama kita secara psikis, secara fisik nih. Terus kita itu memang diciptakan dari tanah, kata Hamka nih, makannya dari tanah, minum juga dari tanah, dan nanti kita juga akan kembali ke tanah. Nah, terus kenapa kita itu kok bersifat langit? Nah, kira-kira gitu ya, Hamka itu. Jadi kita itu sering lupa terhadap asal-usul kita, sehingga kadang sikap kita ini ngapunten secara tidak kita sadari terkadang ya itu kirang prayogi dumateng penggali sami. Terus kadang kita nggak mengenakkan sikap kita itu, baik dari perilaku, tutur kata, atau yang sederhana yang bahkan sering merucut lah ibaratnya kalau kita mau bermuraqabah ya pada Allah, itu adalah berprasangka buruk terhadap sesama. Itu berprasangka saja kita nggak boleh yang buruk-buruk ya, suudzon itu. Nah, dilanjutkan Bapak Ibu, tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Nah, redaksi ini sama persis dengan redaksi di surat Al-Mulk. Terus kita niku pripun ya? Kita bisa menjalani kehidupan sedemikian rupa ya. Ini tuh kan karena memang Allah menyempurnakan ciptaan kita. Coba kita flashback ke belakang dulu ya. Alam semesta ini dalam bentuk hutan belantara, di sana banyak-banyak hewan yang kuat, lebih kuat daripada kita. Tetapi dunia tidak menjadi sangat indah seperti hari ini karena memang manusia hadir, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dengan khususnya penciptaan akal. Jadi manusia ini lemah secara fisik, kan kita masih kalah tuh dengan gajah misalkan, atau dinosaurus kalau kita lihat di masa lalu. Tetapi kita bisa menundukkan hal-hal yang ada di alam ini dengan akal kita. Pramila saking menika kita ya jangan sampai masuk di dalam kategori qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali orang-orang yang
mau bersyukur. Padahal pendengaran kita bisa merasakan indahnya suara-suara nyanyian alam ya, kayak kicauan burung misalkan. Begitu indah. Kita bisa melihat, akhirnya kita bahagia. Jadi indra itu, kata Al-Ghazali, masing-masing indra itu memiliki sifat bahagianya sendiri-sendiri. Jadi telinga itu mendengar sesuatu yang indah, maka telinga itu bisa bahagia dan datang ke hati. Lah, indahnya kita merasakan rindu, sayang kepada anak istri, kepada keluarga, hormat kepada pimpinan, itu semuanya adalah kerja hati. Nah, tetapi kenapa kok sedikit sekali orang yang mau bersyukur? Maka melihat ini, mari Bapak Ibu semuanya, para jamaah, kita itu jadi orang itu ya biasa-biasa saja. Biasa dalam pengertian, kalau kita memang ditakdirkan jadi orang yang kaya raya, ya sudah, kita biasa saja, mboten sah semuge. Kalau kita dijadikan orang yang memiliki fisik sempurna ya, ganteng, ayu, sehat, ya justru kita biasa saja, makin taat sama Gusti Allah. Kalau kita dijadikan orang yang berpangkat misalkan, ya kita biasa saja. Jangan semena-mena dengan pangkat kita gitu. Maka dalam falsafah atau teks Jawa itu sering oleh mbah-mbah kita disebutkan ono kere munggah bale, njur lali asal usule, bakale balik neng asale. Jangan sampai seperti itu. Jadi orang itu ya biasa-biasa, kita itu kan dari tanah ya, harus memiliki pribadi yang senantiasa tawadu, rendah hati, qanaah, zuhud. Itu nilai-nilai spiritual di dalam hati kita itu harus kita latih, supaya nanti ketika sewaktu-waktu datang sebuah ujian, kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata, penciptaan mati hidup itu kan hanya satu, kagem sinten sing ahsanu amal, siapa yang paling bagus amalnya. Niku wawon namanya. Terus identitas duniawi hari ini ya, mobil bagus, pangkat yang tinggi, rumah mewah, itu semuanya ujian. Ilmunya tinggi, gelarnya panjang, lali nggak ditulis terus menyinggung hati, itu kan koyok cah cilik gitu. Jadi biasa saja. Kita itu dikasih ilmu yang banyak, gelar yang tinggi, ya kita harus senantiasa malah tawaduk. Karena tidak ada ilmu yang bermanfaat kecuali dia yang semakin membuat orang yang memiliki ilmu itu makin takut sama Gusti Allah. Makanya kata jadi orang biasa-biasa ini sebagai bentuk rem kita supaya syahwat nafsu kita ini senantiasa bisa kita kontrol, supaya kita ini senantiasa berada di dalam rel jalannya Allah yang setiap hari kita baca di dalam sholat. Ihdinas shiratal mustaqim. Semoga sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.